pertanyaan yang banyak ditanyakan adalah apakah seorang wanita yang hamil atau menyusui ketika dia tidak berpuasa, apa dia harus membayar fidyah? Nah, baik, sebelum kita sampai kepada jawaban itu, ada baiknya kita menambah wawasan kita seputar fidyah. Yang pertama, bahwa fidyah itu besarannya berapa sih? Nah, maka ulama ini berbeda pendapat di dalam besaran fidyah. Ada yang mengatakan 0,6 atau 600 gram, ada yang mengatakan 750 gram. Tetapi ya sebaiknya kita memilih pendapat yang mengatakan 800 gram karena ini ikhtiyat, lebih berjaga-jaga, lebih aman begitu. Sebab lebih membayarnya lebih itu tidak masalah, tapi kalau kurang itu bisa jadi masalah. Nah, kemudian siapa saja orang-orang yang harus membayar fidyah? Nah, yang pertama adalah orang sakit yang ya, dia kemudian sembuh dari sakitnya dan ada waktu untuk mengqadha puasa, namun waktu yang cukup untuk mengqadha puasa itu tidak dia lakukan untuk mengqadha puasanya. Maka ketika dia tidak mengqadha puasanya kemudian dia meninggal, maka wajib bagi ahli warisnya untuk membayar fidyah atas hari-hari puasa yang ditinggalkan oleh almarhum atau almarhumah tersebut. Dan dibayarkan daripada harta warisannya kalau ada. Ya. Nah, berbeda kondisinya kalau seseorang itu sakit yang berkepanjangan, kemudian tidak ada waktu memang untuk dia mengqadha daripada puasanya, kemudian dia meninggal, maka yang seperti ini, kondisi ini tidak wajib bagi ahli warisnya untuk dia membayar fidyah. Itu yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua adalah wanita yang hamil atau menyusui, dia tidak berpuasa dengan alasan orang lain atau dengan alasan anaknya. Jadi kalau dia tidak berpuasa, alasannya adalah takut janinnya, takut anaknya, ya, dia tidak khawatir akan dirinya, tapi yang dia khawatirkan adalah anaknya, maka dalam kondisi seperti ini, dia nanti harus mengqadha puasanya, wajib mengqadha puasanya dan juga harus membayar fidyah setiap hari-hari yang dia tidak puasa di situ. Nah, berbeda kondisinya kalau dia khawatir dirinya. Yang dia khawatirkan adalah dirinya. Kalau dia tidak puasa karena khawatir akan dirinya, maka dia hanya wajib membayar qadha puasa saja. Atau dia mengkhawatirkan dirinya dan juga janinnya. Dalam hal ini juga dia hanya wajib untuk membayar qadha puasa saja tanpa harus membayar fidyah. Itu yang kedua. Kemudian kelompok yang ketiga, kelompok yang ketiga adalah orang yang terlambat mengqadha puasa Ramadan. Ketika dia datang bulan Ramadan, mungkin dia sakit, mungkin dia ada udzur, kemudian dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ya, kemudian sampai datang Ramadan tahun berikutnya dia masih belum mengqadha puasa yang dia tinggalkan pada Ramadan yang lalu, maka orang ini wajib untuk membayar fidyah setiap hari-hari yang dia tidak berpuasa di situ. Baik dia menunda untuk mengqadha puasanya itu dengan adanya udzur ataupun tidak. Ya, maka dia harus membayar fidyah setiap harinya. Nah, apakah fidyah yang dibayarkan itu berlipat-lipat? Misal orang ini di tahun 2015 ada hutang puasa 10 hari. Kemudian di tahun 2016 belum dia qadha, 2017 belum dia qadha, 2018 belum dia qadha, maka berarti orang ini wajib membayar fidyah atas 10 hari yang dia tinggalkan itu. Ya, setiap harinya dia bayarkan 8 ons dikalikan 10 hari berarti 8 kilo. Kalau tahun pertama dia sudah bayar, maka di tahun kedua
dia masih belum juga mengqadha puasanya, maka di tahun kedua tahun berikutnya, Ramadan tahun berikutnya, dia bayar lagi 8 kilo. Kalau tahun berikutnya lagi dia belum mengqadha juga daripada puasanya, maka dia wajib untuk membayar lagi daripada fidyahnya. Begitulah ya, begitulah yang seharusnya. Dan itu ya, pendapat ini disepakati ya oleh Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Ibn Hajar, ya, Imam Romli, dan juga Imam Khatib ya. Jadi banyak daripada ulama yang sepakat bahwa kalau dia tidak mengqadha ya di tahun-tahun berikutnya, maka itu menjadi berlipat daripada fidyahnya. Nah, kemudian ada pendapat ya daripada Imam Asnawi yang mengatakan bahwa ya tidak berlipat. Ya, tidak berlipat itu dikatakan oleh ulama, ini pendapat Imam Asnawi ini kalau orang itu sudah membayar di tahun pertama. Misal dia ada hutang di tahun 2015. Ba'da Ramadan dia bayar fidyah, dia keluarkan. Ya, dia bayar fidyah di tahun 2015. Nah, maka ketika dia belum mengqadha puasanya di tahun 2016, 2017, 2018, menurut Imam Asnawi ini tidak perlu dia bayar qadha, dia tidak perlu dia membayar daripada fidyah lagi. Ini menurut pendapat Imam Asnawi. Tapi kalau dia belum membayar fidyah pada tahun 2015, yaitu tahun pertama dia tinggalkan puasa Ramadannya itu, kemudian di tahun kedua dia belum bayar fidyah, di tahun pertama dia belum bayar fidyah, maka fidyahnya itu di tahun kedua, tahun ketiga dia belum bayar, maka itu berlipat-lipat ya, maka itu berlipat-lipat. Artinya setiap tahun dia harus membayar daripada fidyahnya. Nah, itu diantara daripada kelompok orang yang harus membayar fidyah. Wallahu a'lam bishawab.